Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh!
เอาไง ของปลอมมันเยอะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran produk kreatif kewirausahaan kelas 12 mengenai menyeleksi strategi pemasaran. Setelah tadi kita sama-sama melihat cuplikan klip mengenai bagaimana cara atau trik atau strategi seseorang dalam mendapatkan penghasilan walaupun dengan cara yang salah, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam kegiatan pemasaran tersebut ternyata bisa menggunakan beberapa strategi atau metode bagaimana caranya mendapatkan perhatian calon konsumen. Nah, sebelum lebih jauh kita bahas mengenai bagaimana yang menjadi cara atau memasarkan suatu produk dengan baik, maka kita akan bahas dulu pengertian dari strategi pemasaran tersebut. Nah, strategi pemasaran adalah suatu cara untuk mencarikan kesesuaian antara kemampuan internal usaha dengan peluang eksternal yang ada di pasar. Nah, dalam hal ini, strategi pemasaran merupakan suatu trik atau cara atau metode bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di pasar sesuai dengan kemampuan kita sebagai wirausaha, baik dari sisi personal wirausahanya maupun produk yang ditawarkannya dengan beberapa cara atau penawaran yang menarik perhatian konsumen. Adapun yang menjadi tujuan strategi pemasaran yaitu pertama, memaksimalkan konsumsi. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan karena pelanggan merasa tertarik dengan produk yang ia inginkan. Kemudian, memaksimalkan ragam pilihan produk yang ditawarkan karena konsumen pasti berharap dengan banyak varian atau berbagai macam jenis produk yang diinginkan. Kemudian, memaksimalkan mutu hidup dengan memberikan kemudahan pada pelanggan. Saat sekarang, ya zaman teknologi, pemasaran tidak hanya harus selalu bertatap muka atau bertemu pada suatu tempat, tapi juga bisa menggunakan teknologi, yaitu menggunakan sistem online. Nah, ini merupakan kemudahan bagi para pelanggan dengan tidak harus keluar rumah. Dengan pembayarannya pun bisa sistem transfer. Nah, sementara perubah dari strategi pemasaran supaya produk bisa ditawarkan tersebut dapat terjual dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus dijadikan pedoman dalam merubah bagaimana caranya supaya produk yang ditawarkan bisa tersampaikan kepada konsumen. Yang pertama adalah daur hidup produk, yaitu ada tahap perkenalan. Jika produk tersebut baru dikeluarkan, otomatis ada tahap promosi. Kemudian setelah tahap promosi tersebut, maka ada tahap pertumbuhan. Kemudian ada tahap kedewasaan, perkembangan dengan penambahan berbagai macam jenis. Kemudian ada tahap kemunduran jika produk yang ditawarkan tidak ada perkembangan atau tidak ada keinginan untuk menambah jenis yang baru. Kemudian yang kedua ada posisi persaingan usaha di pasar. Produk kita sebagai apa di pasar? Apakah sebagai pemimpin pasar yang betul-betul bisa memonopoli produk di pasar atau di konsumen, atau sebagai penantang di mana produk yang ditawarkan juga sebelumnya sudah ada dan sudah diterima oleh masyarakat. Dan yang ketiga sebagai pengikut pasar yang memang hanya mengikut dari produk lama yang sudah terkenal, yang sudah ada dipegang oleh masyarakat, maka kita hanya sebagai pengikut saja. Yang ketiga, perubah strategi pemasaran adalah situasi ekonomi. Bagaimana caranya seperti saat sekarang
dalam wabah pandemi ini, pemasaran tidak bisa dilakukan secara berkerumun atau secara bertatap muka secara langsung. Maka salah satu caranya adalah dengan pemasaran online, atau juga bagaimana caranya ketika kehidupan saat sekarang serba sulit, maka si wirausaha harus mampu dalam merubah strateginya. Mungkin dengan cara penawaran dengan berbagai macam hadiah, bonus, atau penurunan harga, dan sebagainya. Nah, berikut adalah ada beberapa tahapan strategi pemasaran, yaitu tentang segmentasi, tentang targeting, dan juga positioning. Seperti apa? Seperti yang satu ini. Check it out. Strategi bisnis sangat erat kaitannya dengan sebuah pemasaran. Karena semua kegiatan dalam bisnis atau perusahaan pasti berakhir pada pemasarannya. Strategi bisa dikatakan baik apabila terbukti mampu mencapai tujuan yang tepat, efektif, serta efisien dalam prosesnya. Dan hal ini sudah tergambar pada proses perencanaannya. Istilah strategi pemasaran, segmenting, targeting, positioning, atau STP merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui dalam penetapan sebuah strategi bisnis. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis produk bisnis dan juga cara pemasarannya, baik offline maupun online. 1. Segmenting. Segmenting adalah upaya memetakan pasar dengan memfilter konsumen sesuai kriteria yang kamu tentukan sebagai siapa target market kamu. Bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, gender, minat dan hobi, serta perilaku konsumen. Syarat segmentasi yang efektif diantaranya adalah terukur, banyak, dapat diakses, dapat dibedakan, dan dapat dilayani. 2. Targeting. Setelah mengidentifikasi segmentasi pasar, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target market. Targeting adalah upaya membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. 3. Positioning. Positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kita kepada konsumen. Apa yang menjadi perbedaan produk bisnis kamu dengan lainnya, dan apa saja keunggulannya. Dari 3 penjelasan tentang segmenting, targeting, dan positioning, bisa dicontohkan seperti ini. Jika kamu memiliki perusahaan pakaian bayi, segmentasi pasar yang kamu pilih tentu saja para ibu-ibu. Kemudian, segmentasi pasar tersebut dikerucutkan lagi menjadi ibu-ibu yang sedang hamil atau yang memiliki bayi, memiliki anak perempuan atau laki-laki, bahkan ibu-ibu bekerja atau tidak. Pemilihan segmentasi pasar ini menyesuaikan seperti apa produk yang kamu miliki. Sesuaikan saja strategi tadi dengan produk bisnis kamu. Selamat mencoba, semoga bisnis kamu bisa sukses, dan terima kasih. Dari paparan mengenai tahapan strategi pemasaran tersebut, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan juga mengenai jenis strategi pemasarannya. Yang pertama, seorang wirausaha itu harus mampu untuk melihat kondisi dari pasar itu sendiri. Namun demikian, ada beberapa jenis strateginya. Yang pertama adalah wirausaha tidak membedakan pasar. Artinya dia berani untuk memasuki berbagai macam jenis pasar dengan berbagai macam karakter pembeli. Yang kedua, membedakan pasar, mana yang potensial, mana yang tidak. Kemudian juga dapat menentukan hanya satu pasar saja atau terkonsentrasi pada satu tempat saja. Nah, demikian mungkin materi mengenai strategi pemasaran yang dapat saya sampaikan. Maka jadilah wirausaha yang hebat, wirausaha yang kreatif, tidak kalah dengan keadaan, tidak putus asa mengenai kegagalan, maka siap untuk maju, untuk memanfaatkan peluang, karena bagaimanapun besarnya hambatan tidak akan pernah terasa jika kita terus berusaha. Selamat mencoba, selamat menjadi wirausaha hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo guys, kembali lagi bersama Big Boss. Sebagai penjual, tidak hanya butuh modal produk menarik saja guys, tetapi harus mempunyai jiwa jualan yang sangat tinggi. Beragam cara dan strategi pun bisa dilakukan. Salah satunya ialah dengan melakukan cara yang unik dan kreatif agar dagangannya laku. Mulai dari membuat lagu, menghias gerobak, joget, hingga membuat variasi nama barang yang dijual. Kalau penjual mempunyai bakat terpendam, maka harus wajib memanfaatkannya. Misalnya nih, punya bakat menyanyi, melawak, atau bakat unik lainnya. Dengan ciri khas ini, bukan hanya membuat kamu dikenal banyak orang guys, tetapi pembeli pun akan selalu kangen kepada kamu. Berikut Big Boss akan mengulas pedagang unik dan kreatif yang ada di Indonesia. Tetapi, buat kamu yang belum subscribe, ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Dan juga aktifkan loncengnya agar kamu selalu mendapatkan info-info terbaru dari Big Boss. Serta kamu mendukung Big Boss untuk terus berkarya dan semangat. Terima kasih banyak ya guys. Pedagang kaca. Pedagang kaca ini sudah tua guys, dan saking menikmatinya jualan kaca, sampai suara lucunya pun selalu dikeluarkan sepanjang perjalanan. Dan uniknya nih, jualannya pun digabungkan dengan pantun guys. Kaca bukan tape uli, kaca kaca memble, kaca kaca bukan ketan hurap, kaca kaca memble, meja galau, terus daun katuk, daun kelor, mata yang ngantuk dan molor. Kaca ya kaca. Pedagang gorengan. Singkat cerita, video yang diunggah oleh akun YouTube channelku ini, penjualnya bernama Ibu Lia Nurmala. Ibu ini keliling kampung guys untuk berjualan makanan. Makanan yang dijual beraneka ragam. Saking hafalnya dan fasihnya, si ibu menjualnya dengan suara melengkingnya. Big Boss yakin guys, yang lagi sakit gigi atau yang tertidur pasti kebangun tuh. Pedagang rujak. Nah, tukang rujak yang berasal dari Sulteng ini diupload oleh akun YouTube Fatir Fit Agisna Channel. Sambil menjajakan rujaknya, pria penjual rujak ini boleh dibilang cukup akrobatik guys. Tangannya mencacah dengan cepat, seperti tidak takut tergores. Mulutnya meringis dengan senang, dan ekspresinya lucu banget guys. Dengan iringan musik goyang cesar yang banyak disukai orang Indonesia, penjual ini bergoyang sangat lincah. Yang makannya pun ikut bergoyang jadinya guys. Pedagang rokok. Pria yang berprofesi sebagai pedagang rokok eceran ini punya cara yang unik dan kreatif saat menawarkan dagangannya. Video yang diunggah oleh akun YouTube Acep Irawan ini menjadi viral guys. Penjual rokok tersebut dengan kreatifnya memasang sebuah alat semacam mikrofon di badannya, sehingga suaranya menjadi terdengar memantul. Pedagang rujak bebek. Berbeda dengan tukang rujak di atas guys, rujak bebek ini auto viral. Sejak videonya diunggah oleh akun YouTube Raya Channel ini, penjual rujak bebek ini viral di YouTube. Cukup piawai guys dalam menyanyikan lagu dangdut. Pedagang rujak bebek ini bernama asli Udin dan biasa dipanggil Bang Cipoy. Jumpa lagi bersama saya Cipoy, tukang rujak bebek bersuara merdu. Banyak penggemarnya yang sering mengunggah video Bang Cipoy saat tengah bernyanyi guys. Terlalu mahal, harus ku bayar.
kecuranganmu dengan air mata. Alhasil, Bang Cipoy yang biasa berjualan di wilayah Bogor ini memberanikan diri untuk ikut dalam audisi kontes menyanyi dangdut di salah satu stasiun TV swasta. Sayangnya guys, dalam acara tersebut Bang Cipoy gagal. Tetapi tetap semangat ya Bang Cipoy. Lama engkau di rantau, ku tunggu-tunggu. Ikutin kau. Pedagang bakso tahu. Video ini diupload oleh akun YouTube Melatih Hidayah. Kakek penjual bakso keliling ini nggak mau kalah juga guys. Dia berinteraksi dengan pembelinya dengan ramah dan diselipi nyanyian, kadang disertai dengan gerakan-gerakan yang kocak. Oh, 10 tojo sewang, 10 tojo sewang, hiji, 2. Pedagang tahu keliling. Video yang diunggah oleh fanpage Agenda Solo ini sangat viral guys. Dengan nama asli Bapak Kamto asal Kandangan Temanggung, Bapak ini menjual tahu dan tempe dengan cara bernyanyi guys. Bapak ini berjualan tahu keliling ke tetangga sekitar semenjak mengalami kecelakaan. Tetap semangat banget ya guys. Pedagang es. Penjual pop ice satu ini berada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya, dan sengaja diunggah oleh YouTuber terkenal Next Carlos. Yo mamen, balik lagi sama gue Next Carlos di. Penjual pop ice ini mungkin dulu seorang bartender kali ya guys. Apa mungkin dia seorang DJ? Dalam melayani jualannya, dia kerap joget guys, layaknya seorang DJ. Dan kerennya lagi nih, dia bisa juggling botol dan blendernya melebihi seorang bartender. Keren juga kan? Pedagang pecel. Nah, kali ini guys, si ibu jualan pecel sangat kocak abis. Video yang diunggah oleh akun Twitter @delsadel ini sangat viral di dunia maya. Pastinya membuat kita tersenyum lucu atau menutup kuping ya. Beberapa poin positif yang bisa kita ambil dari para penjual kreatif di atas adalah belajar out of the box. Meski pekerjaan itu dinilai remeh, tetap semangat, menikmati dan mensyukuri hidup, serta menularkan energi positif. Meskipun kita sendiri sedang berusaha mencari rezeki, karena mereka pasti mempunyai moto guys, penjualnya senang, pembelinya pun ikut senang.